Halo, selamat pagi semua. Balik lagi di podcast Duo Ninja. Ngobrol-ngobrol biasa tetapi isinya bermakna. Halo, perkenalkan nama saya Faizal. Dan gua Arka selaku CO host. Kali ini kita akan bahas topik yang cukup panas. Sering terjadi tapi dianggap biasa saja, yaitu berjudul kenakalan remaja. Benar. Dari pergaulan remaja, merokok, judi online, narkoba, miras, dan bullying, banyak juga yang kita bahas kali ini. Banyak yang mengira itu bagian dari fase hidup. Padahal bisa jadi awal dari kehancuran. Nah, buat bahas topik ini, kita udah punya narasumber nih. Kita panggil saja Mas Angga. Langsung saja Mas keren, Angga. orangnya baik, dan udah makan pedas manis kehidupannya. Waduh. Oke. Terima Oke. kasih atas undangannya nih Mas Bro. Gimana? Sehat-sehat Mas ini? Alhamdulillah. Nggak pernah kelihatan ini kok kan. Oh, Mas Angga gimana sih ya? Wah, alhamdulillah sehat banget iki. Alhamdulillah. Pakai Jawa enggak apa ini? Gak apa-apa, Oh, iya. bebas. Siap, aman. Oke. Oh iya, mau tanya Mas Angga. Boleh. Mas Angga, boleh dong cerita dikit kenapa ya anak remaja tuh sekarang mudah banget terpengaruh dengan miras dan rokok? Oke, mungkin ya salah satunya asbabnya ya penyebabnya itu karena lingkungan. Pastinya Iya, lingkungan. Terus nomor 2 mungkin karena kurang apa ya di sama orang tua itu apa kurang Awasi iya kurang diawasi, kurang perhatian Iya, orang tua, kurang akhirnya perhatian. dia itu kayak ya belok-belok dikit gitu kan untuk nyoba-nyoba gitu. Itu mungkin salah satu asbabnya sih kenapa kok bisa gitu ya jadinya mereka itu kayak jadi terpengaruh gitu kan. Ya, mungkin dari temannya yang ngerokok gitu jadinya ditawarin ngerokok gitu. Iya bener banget, dan itu emang sih mas kayak 90% ya, bahkan 90% sih. Iya. Menurut penelitian juga emang karena lingkungan gitu ya, lingkungan. Jadi mereka yang awalnya nyoba-nyoba akhirnya jadi ngikut dan lain sebagainya. Iya. Gitu sih mas ya, emang susah ya. Iya, Mas, Untuk susah. anak-anak remaja zaman sekarang itu emang hebat-hebat pokoknya. Gitu. Oke, Mas Angga sendiri ngerokok enggak nih? Waduh. Dulu berapa mas? Dulu. sempat rokok. Oh iya. Saya tuh dulu bahkan hampir pernah ikut kayak gitu minum-minuman dan lain sebagainya, bahkan pesta-pesta gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah saya juga apa ya, karena lingkungan saya itu Islamik di belakang masjid saya, jadi kayak terpanggil akhirnya ya jadi anak masjid gitu ya. Dulu sempat merokok saya hampir 1 tahun itu ya, dari SMK itu SMK, tapi dan benar dari pergaulan. Pergaulan. Jadi teman-teman saya punya sahabat 2 orang. Saya ikutin dari SD dulu. Dia teman dari SD sampai SMP. Dia nawarin, dia belajar merokok gitu kan. Ya aku kayak ngikutin aja, tapi nggak ikut gitu kan. Akhirnya SMK terpengaruh, nyoba akhirnya. Iya. Itu sih mas. Ya itu masa-masa remaja itu emang susah ya lepas dari hal-hal seperti itu mas. Waktu SD nggak aneh-aneh Mas? Wah, SD pernah mas. Dulu SD sama kakak saya. Weh, sama kakak. Tawari mas. Wah, ini ada rokok itu kan puntung kecil gitu. Iya. Wah, tawarin gitu. Zaman sih SD gitu. Ya, Wah. mencoba Mas. Nah, masuk yang ke lebih berat lagi nih, kira-kira boleh. apa ya itu Mas Arka? Ya, narkoba. Duh. Banyak banget ya mas. Anak muda sekarang yang akhirnya hancur karena narkoba. Kayaknya berpengalaman semua sih mas. Waduh. Berpengalaman Oh. tidak mengikuti tapi. Ya. Berpengalaman tapi tidak mengikuti. Disclaimer dulu. Dikasih apa? Editan. Siap. Oke, untuk narkoba kenapa itu? Ada apa dengan narkoba ini? Gimana ya? Mungkin pengaruhnya sama ya Mas, kayak rokok gitu ya? Sebenarnya sama mas. Apa nih? Lingkungan dulu. Iya, maksudnya Apa nih? Apa nih? Jangan seperti coki gitu. dijebak akhirnya terjebak gitu kan. Tidak dong gitu. Oke. maksudnya itu orang-orang anak-anak remaja gitu kan ada juga yang mengkonsumsi narkoba. Gitu ya. Itu mungkin awalnya gara-gara apa gitu loh Mas? Oke. Saya dulu tuh pernah 2020 mas
Iya. Itu 2020 kan 2021 ya, Maaf. Iya. Itu pernah PKL di suatu tempat gitu. Namanya Tadi sebut. sensor. Wow. Ada di suatu tempat gitu. Lanjut. Jadi pas ya. Iya, lanjut. Ada suatu tempat gitu dan ya hampir 6 bulan saya di sana. Saya punya kakak apa ya? Kayak yang apa itu Mas namanya? Apa? Yang bimbing saya gitu loh. Ya kakak pembimbing Oh, gitu di iya. sana ya. Karena kan PKL kan magang. Mentor. Nah, gitu ada mentor. Dia itu ternyata Mas ada apa kaitannya? Apa ya namanya? Oh ya. Penjual anjay. Bukan penjual, pengedar. Oh, pengedar. Oh, dia pengedar. Jadi dia pengedar. Aku nggak tahu sih pengedar atau kayak ada hubungannya gitu, Mas. Ada hubungannya. Bukan kurir, Mas. Kayak ada hubungannya aja. Jadi kayak punya beberapa hubungan sama bandar-bandar narkoba gitu. Dan dia kalau mengikuti saya nggak kurang tahu, tapi dia kayak jelasin gitu bahwasanya ternyata emang orang Solo itu bukan orang Solo sih, tapi di Solo itu emang banyak sekali gitu. Pengedar dan itu emang permainannya juga cantik. Kayak rapi gitu Mas. rapi. Bahkan kalau misalnya kita pepet gitu ya, dia nggak tahu, dia benar-benar nggak tahu, dia cuma tahu kayak cuman dasarnya aja, ibaratnya kayak gitu. Dia nggak tahu. Dia cuma tahu kayak teman saya gitu, dari teman saya gitu, teman saya gitu. Padahal belum tahu apakah emang beneran iya, tapi kalau dari riset dia emang banyak di Solo, apalagi di Solo ini. Gitu. Dan itu ya itu apa tadi Mas pertanyaannya? Bahayanya atau apa tadi? Tadi awal anak remaja yang mengkonsumsi miras tuh gara-garanya kenapa? Miras, narkoba. Oh iya, narkoba. Gara-gara apa ya? Gara-gara ya mungkin iya pastinya teman juga sih Mas ya. Semua nggak luput dari awasan teman ya. Ada hadis juga nih Mas. Ada hadis juga, salah satu hadis ya terkenal juga. Kita itu seperti berada di duduk di minyak wangi. Hal baik itu kita berada di minyak wangi. Maksudnya apa? Kalau hal baik itu kita berada di tempat orang yang penjual minyak wangi, kita kalau mau pergi tetap wanginya ada kan? Oh iya. Iya kan? Wanginya tetap berasa gitu. Yeah. Beda lagi kalau kita di tukang pukul pedang. Apa itu namanya? Pukul besi lah pokoknya ya gitulah. Saat kita masuk, kita pasti nanti kalau keluar, kalau nggak kena percikannya api dikit, pasti kena uapnya. Ya itu ibaratnya kayak gitu. Baunya pasti nggak enak. Iya. Nah, itu pembeda dari apa ya? Kayak analogi pertemanan itu seperti itu. Jika kita emang berteman dengan orang yang baik, ya nanti kita pasti akan dapat baiknya. Iya. Nah, beda lagi kalau kita nanti temannya sama orang pengedar narkoba, rokok dan lain sebagainya, ya itu nanti ngikut gitu. Bakal canduan terus ya Mas. Canduan terus, bahaya banget Mas. Sungguh-sungguh bahaya. Merusak diri kan narkoba. Narkoba, sabu-sabu ya, jenisnya ya, pil dan lain sebagainya. Mas Angga sendiri pernah itu nggak ketemu atau punya kenalan yang pengguna? Nek tadi kan ada hubungannya. Nah, ini penggunanya. Ada penggunanya ya? Kalau penggunanya sebenarnya ada Mas ya. Ada. Salah satunya ada dan saya nggak tahu dia di mana. Saya nggak tahu sekarang di mana. Sekarang di mana dia nggak tahu. Tapi dulu pernah saya temenan sama dia dan dia itu kayak konsumsi gitu. Tapi SSI, sabu-sabu gitu. Sabu ya. Dan aku nggak tahu reaksinya dia gimana, dia cuma jelasin itu aja, nggak ngomong kayak rasanya gini loh, apa marahi fly dia gitu enggak. Oh enggak. Iya. Jadi cuman aku dulu pernah pakai. Ya sukses kayak karena sama tahun banyak kan, akhirnya ya kayak wah gitu sih. Terus akhirnya ganti topik gitu sih. Yes, gimana nama zaman sekarang ya? Ngomong zaman sekarang nih, sekarang kan banyak tuh pergaulan bebas, makin banyak kan. Menurut Mas Angga itu penyebab utamanya apa ya? Penyebab utamanya ya? Kenapa pergaulan bebas dinormalisasi gitu? Kayak pacaran kan normal banget sekarang. Iya. Nggak pacaran wah nggak normal. Gitu. Bener banget. Cewek enggak? Aduh. Sekarang lah mikir kenapa ya kau nggak punya pacar gitu ya. Sama dulu beda gitu ya. Zaman dulu kan nggak gitu. Apa ya? Kalau ini sih Mas, ini bagus banget. Ada riset ya, suatu riset bahwasanya manusia itu emang kita itu bisa ngerasa kesepian. Iya, kita itu emang orang yang kesepian gitu. Iya.
kebanyakan kayak gitu ya. Mungkin itulah jadi pencetus kenapa kita itu ingin sekali ya punya seseorang pendamping ya. Nggak apa ya, maksudnya nggak bisa dielakkan kan, karena Iya. apa ya, manusia ya berdamping-dampingan gitu loh. Maksudnya ada cewek ada cowok, ada matahari ada bulan gitu kan, Iya. ada malam ada pagi gitu ya. Jadi otomatis ya kita butuh support gitu kan. Iya. Kebanyakan orang pasti butuh support gitu. Dan kenapa kok sekarang menjadi hal yang wajar ya, karena ya itu pertama lingkungan juga bisa ya kan, lingkungan pasti salah satunya lingkungan, keluarga yang kurang support ya kan, Oh iya. dia yang bisa. stres mungkin di rumah. Sebenarnya stresnya anak muda itu apa sih buat mas-mas ini? Tugas. Iya, Tugas. tugas. Biasanya kan Tugas atau pengen ngeluh gitu ya. oh Mas. lah yo tugas dan sebagainya kan mas, cuman itu aja. Tapi kan apa ya, mereka kan ya mikirnya itu berat karena kan mereka belum pernah ada pengalaman di kedepannya gitu. Iya. Makanya dia cari hal-hal yang instan sih, karena hal seperti itu instan mas ya, benar-benar dia cuman gombal, cuman berdasarkan cerita-cerita dari teman-temannya. Iya. Dia bisa dapat nomor cewek, bisa dapat kontak cewek, bisa dapat pacar ya, nanti kelon aduh komplain aduh wes Tapi nih menurut Mas Angga ini ngaruh nggak kayak karena ada tuh di suatu aplikasi yang ngasih standar-standar gitu. Iya, iya. Banyak orang FOMO yang nyari pacar, nyari cowok, nyari cewek gitu. Itu ada pengaruhnya nggak kira-kira? pengaruh untuk apa nih mas kira-kira? Pengaruh untuk ya itu banyaknya sekarang pergaulan bebas. Kalau pengaruhnya sih mungkin pengaruh banget mas, pengaruh banget, apalagi ada aplikasi dating dan lain sebagainya itu kan yang terkenal ya, mungkin salah satunya itulah ya pokoknya hijau atau lebih yang kayak sih yang Tahu. yang jodoh gitu. Nggak tahu ya. Tahu ya mas, Tahu ya, aduh. Yang hijau gitu, yang merah, yang kuning ya, mungkin salah satunya diciptanya itu kan karena budaya orang Jawa, orang Barat gitu. Orang Barat Barat. ya, Palestina salah satunya. Ya. Yang dimana dinormalisasikan di Indonesia kita ini yang harusnya dulu, bahkan orang Jawa dulu mas ya, saya yang jujur ya dari siswa PBSD diajarkan emang dari kecil itu kayak bahkan nggak boleh untuk deket sama cewek. Oh iya. Itu ya, itu bahkan seperti ajaran Islam hampir sama gitu, zina dan lain sebagainya, aib bagi keluarga. Ada orang bawa cewek malam-malam ke rumah itu aib. Nenek saya bilang kayak gitu, itu aib, nggak boleh. Nek misalnya anda ingin kayak gitu ya nikahin. Iya, Mas. Begitu mbah saya, keluarga saya gitu. Dan emang banyak yang kejadian gitu. Anak SMK sekarang banyak sekali loh mas, di Bandung, Bali dan lain sebagainya, orang hamil, ya kan? Iya. SMK hamil, Iya, umur 12, 15 bahkan di bawah umur mas. Nggak hamil, tapi maksudnya melakukan Iya, seperti itu iya. kan nggak mungkin bisa. Nanti kalau hamil kan juga. Harus mens dulu kan gitu. Iya. Gitu. Jadi banyak sekali waktunya. Anak-anak SMA kan sekarang juga banyak kan Mas itu yang sampai bablasan. Ya, Kan bablasan. jadinya Bener. ngerusak masa depan gitu ya. Iya, Mas. bener Iya. banget. Merusak banget Kayak mas. rugi banget gitu. Apalagi kan mereka menempuh pendidikan ya. Iya. Orang menjadi pendidik itu menjadi orang yang terdidik ya kan. Tapi dia tidak bisa mendidik dirinya sendiri gitu Iya, kan. iya. Salah satunya kan di situ gitu. Itu sih. Ini Mas lanjut ke pembahasan Mbak. pergaulan ini Betul. terkait tentang judi online. Sekarang Judi kan online. banyak juga tuh Mas anak muda yang awalnya cuma iseng, Iya. endingnya juga jadi beban keluarga. Wah, ini Enggak cuma judi sih mas. cuma Kadang judi, juga beban. iya sih. Tapi ini lebih beban biasanya Iya. gitu. Menurut pendapat Mas Angga, gimana tuh pendapatnya? Maksudnya kan Aduh. pengaruhnya dari mana dulu gitu loh Mas? Mm. Anak remaja tuh sekarang bisa terpengaruh ke judi online tuh semua pengaruh awalnya dari mana? Oh iya, dari dari apa? web Dari atau kenapa bisa temen, terjadi? ya? Atau ya. Hmm. Oke, kita bahas dulu tentang judi online. Judi online itu sebenarnya awalnya dari apa sih gitu kan? Iya. Kita pasti kan juga kurang ngerti kan, kenapa kok ada judi online gitu di Indonesia kita ini? Iya. Kenapa ada itu? Ya aku juga belum riset sih, tapi emang udah dari dulu mas. Jadi dari mbah-mbah kita dulu. Saya dapat risetan, saya dapat kayak ilmu juga dari teman-teman saya, mbah saya. Orang-orang zaman dulu itu suka judi mas. Oh iya. Udah dari dulu ya Mas? Dari dulu, mbah-mbah kita dulu itu suka judi. Itu kenapa? Karena terbawa sama orang Jepang Belanda dulu.
Oh, tapi kan kalau dulu kan ini ya Mas, masih judinya Iya, langsung judi gitu, enggak langsung dari kan. online kan. Iya sih, tapi ya itu yang menjadi Iya, apa ya? Titik awalnya Iya. anak cucu kita itu terjerat oleh judi. Iya. Mau nggak mau anak-anak sekarang ya, karena apalagi sekarang diciptakan online gitu kan, maksudnya Iya. berbasis media. Iya, sekarang bisa. pengembangan semua orang media kan bisa. makin naik. Makin naik kan gitu kan, meledak akhirnya. Iya. Apalagi dengan ya dan negara mungkin sebenarnya pengen support ya Iya. terlalu bahaya gitu. Ya mungkin dari negara juga sudah udah berusaha untuk membatasi, memblokir dan lain sebagainya, minimalisir. Tapi kan apa daya, karena saking banyaknya kan pengguna kita yang di Indonesia, ya nggak mana mungkin pemerintah kayak blokirin satu-satu situs judi kan ya susah juga kan, Banyak banget pasti kan itu. bocor gitu Iya. kan ya. Itu salah satunya kenapa orang-orang sekarang itu bisa mudah judi, mengakses judi gitu kan. Iya. Dan salah satu pancosnya ya kayaknya di Kamboja kalau nggak salah ya. Oh iya. Banyak banget itu ya, mungkin yang Dari berita-berita sih katanya gitu ya, dikirim ke Kamboja. Kamboja dan sebagainya Iya. untuk kerja ya. Ya gitu sih Mas. Emang susah ya judi itu. Iya. Iya. Makanya kan cuma nyoba dikit nanti Iya Mas. WD kita bisa WD main, gitu ya. kan, Mas. Dan ini fun fact Mas. Ternyata judi itu emang permainan. Permainan dari bandar. Walaupun online, itu memang ada sistemnya. Iya, ada Ada algoritmanya, bener banget. Ada suatu ustadz gitu kan juga dia namanya hilang kan, dia pernah kerja di judi gitu kan. Iya. Dan online itu juga sama ritmenya. Jadi mereka itu udah diatur sama judi, sama bandar judi. Bandar. Dan bandar judi itu pintar banget. Ada salah satu film bagus banget, aku lupa nama filmnya apa, mungkin nanti bisa dicek mas-masnya, film tentang judi-judi kayak gitu. Di mana dia itu dipekerjakan sebagai orang judi gitu kan. Dan itu dipaksa ya kan, dipecutin kalau nggak mau nanti diancam dibunuh gitu Mas. Iya. Dan lain sebagainya. Di situ programnya dia adalah di mana dia mengakses satu orang. Kalau nggak maksudnya satu orang itu dititik gitu kan. Ya. Dia push terus, dia kasih lewat WA sih, lewat nomor tertentu gitu kan. Biasanya mas-mas ini pernah nggak diteleponin sama mbak-mbak cantik ya kan? Ada biasanya gambar dari- belantok gitu kan. Untung aman. Aman, masih aman ya. Ada WA masuk nah, gitu kan. WA masuk chat gitu ditawarin Judi itu iya, kan. dari situ Mas Win. depo sedikit. Wah, Ya, ini. Zeus. Aduh ya. Oh, enggak, kata Mas. ya. Itu cuman chat nyasar. Oh, mungkin. nyasar ya, chat nyasar mungkin ya. Nyasar ya. Itulah. Kalau orang tertarik ya itu nanti Mas, itu nanti akan berlanjut. Jadi mereka tuh ngincar terus, apalagi kalau isinya banyak. Nah, diajak terus, nanti malah ada orang di filmnya itu ya Mas. Iya. Itu bahkan diceritakan bahwasanya dia itu nawarkan utang. Bunga kecil enggak bunga besar, tapi pinjaman besar. Wah, itu nanti bisa langsung menang. Tapi ternyata enggak, akhirnya apa? Bunuh diri. Ya itu Mas, pintar banget ternyata. Fun fact-nya dari bandar-bandar itu sepeda itu. Gila banget sih emang. Parah emang. Iya. Parah Iya. sekali. Jadi judi online nanti jadi pinjol online. Nah, benar banget. Tuh. Akan berkaitan, Mas. Semua itu berkaitan. Lubang setan itu berkaitan semuanya. Iya. Yang pertama, nah kita lagi stres kan mungkin menjudi karena pengen punya uang ya kan. Iya. Akhirnya kita nggak punya uang kan habis kita pinjam. Ya kita pinjam, kita stres, kita minum. Ya, kita minum kurang puas, kita main. Nah, itu lingkaran Jadi setan. kurang terus terus jadi nambah dosa. Nambah terus. Karena manusia itu sifatnya kurang. Iya. Apalagi hal itu instan gitu. Dari yang awalnya seperti itu, nanti seperti ini gitu. Itulah lingkaran setan. Dia akan berputar terus selama orang itu tidak keluar, dia tidak akan pernah bisa melepas dari hal itu. Dan itu juga berdampak ke orang lain ya Mas, seperti bullying Nah, orang lain. benar gitu. sekali. Ada kan yang kayak, wah aku kalah nih, Benar. lampiasin ke siapa ya? Nah, benar banget Mas. Ada wibu di kelas dia. Iya. Hancurkan. Iya sih. Oke, bullying juga sering disepelein tuh. Mm-mm. Padahal efeknya bisa seperti itu. Nah iya Mas, apalagi sekarang bullying juga bisa lewat HP kan ya. Dari komentar jahat, body shaming dan lain-lain. Menurut Masnya tuh gimana? Saya itu dulu pernah korban bullying, Mas. Dulu pernah bullying SD. juga? SD saya pernah jadi korban bullying. Saya dulu tuh besar, Mas. Bobot saya tuh dulu 94 kilo. 94? 100 ya Mas? Nah, Benar, segitu. Mas. 94 kilo. Lebih besar dari ini sih. Saya pernah di fisik Hmm. Nek Diana yang temu apa sih?
Koplok ya apa? Ya fisik ya, cuma fisik ya. Fisik, terus nek omongannya apa sih? Verbal. Pernah verbal, fisik, semua pernah. Saya pernah alami. Tapi kalau verbal mah nggak terlalu ya mungkin ya. Iya. Terlalu. Verbal kan biasanya teman-teman kita kan mungkin yang zaman SD bapak kita dipanggil pernah dipanggil bapak gitu kan. Misalnya bapakku Srianto, Budi ya gitu. Sering banget ya Kamu gitu. Adi tuh gitu. Itu sering. Nah, sering kan ya. Itu udah menjadi biasa sih, tapi dulu lebih kasar dari itu Mas ya. Pernah disumbat puntung rokok, pernah Atau ya. puntung rokok tuh sumet di tangan, pernah Mas. Selamat. Pernah. Terus dulu pernah ada mainan kayak panah-panahan karena dulu mas nek pernah main RE4 Resident Evil 4. Oh iya. Wong ada dia Wong, punya tembak yang kayak panah itu. Crossbow. Itu kan orang-orang biasanya buat itu zaman dulu SD ku gitu Mas, dia buat gitu variasi sendiri. Teman saya itu ada yang grapple tembakan sini Mas, pakai puntungnya itu pakai pulpen itu, tapi kan kenceng Mas. Iya, Tajam. tahu Mas. Cuts, wah ya aku rasanya kayak ya ampun ya Allah gitu kan ya. Ya itulah kenakalan remaja bullying gitu. Zaman dulu terasakan sampai sekarang. Bahkan itu aku masa apa ya? Masih ingat Mas, masa-masa dulu itu. Dan itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Setelah beberapa tahun beberapa tahun selang ya. Iya. Dan dia pernah jadi teman baikku sampai sekarang. Aku tanya, "Kenapa, Bro? Kok baby nanti kamu?" Dan jawabannya apa dia? Yos, aku nyesel ya. Aku nyesel dulu ngelakuin seperti itu. Karena apa ya? Karena mungkin pertama mereka bocah. Biasanya bocah. SD, SMK, SMP itu masih pikirannya masih terbawa oleh kekanak-kanakan. Namanya belum dewasa ya kan. Iya. Belum itulah dewasa. Ya itu jadinya dia pengen sifatnya kekanak-kanakan. Terus yang kedua karena ya pengen dikenal orang pengen apa? jadi atasan Tenar, gitu ya, Mas. tenar. Pengen jadi bos Senioritas soalnya. gitu kan. Nah, dia pengen jadi bos ya. Itu film-film juga sekarang itu ngaruh juga Mas, kayak ada film-film High and Low kalau Anda tahu, terus Crow Zero yang padu-padunan itu. iya. Itu kan menjadi Genji ya kan, itu kan menjadi apa ya? Sebenarnya image buruk bagi anak-anak gitu kan. Tapi orang tua malah kadang mungkin ini film tok. Itu salahnya itu kan. Didikan orang tua itu juga penting gitu. Tapi orang tua pun kadang ya mungkin tidak terlalu menghiraukan gitu kan. Iya. Terlalu melepaskan lah itu. Ya mungkin kadang juga mau bilangin capek itu kan Mas. Jadinya, iya kan, bener banget. Udah biarin aja lah gitu kan. Anak udah terbiasa gitu kan. Ya walaupun enggak terbiasa Mas, apa ya ini anak ngetiti ngoplok Pak no ya mungkin loh. Iya. Terus enek wong sing ngoplok gurune ini kan wajar tuh. Terus ngerti-ngerti Pak teko malah nggo kapak mau. Padahal wis divisum gurune. Iya. Kayaknya pernah denger di mana ya? Kayaknya pernah denger. Pernah denger ya Mas? Minum dulu. Oh siap, makasih. Dari apa ini? Teh pucuk. pucuk. Minum lah Mas. Iya. Ditemenin lah. Minum. Mantap sekali. Sponsor kita kayak ini. Seger banget. Iya. Itu Mas. Itu satu asbabnya kenapa kita bisa terjerumus ya kan. Iya. Keren banget Mas, banyak insight yang kita dapat ambil hari ini. Makasih. Mulai Mas, dari juga. bahaya miras, narkoba, sampai pentingnya kontrol diri. Bener banget. Ya, dan yang paling ikonik di pikiran saya itu tadi tentang anggapan Mas Angga kalau judi, miras, narkoba itu lingkaran setan. Sama pinjol ya, satu lagi. Itu sebuah lingkaran setan ternyata. Iya, tidak bisa, sulit untuk kita keluar kalau emang Iya, bukan kalau dari udah kita masuk sendiri. banget Dari kita sendiri. Gokil sih buat sobat ngopi di luar sana. Semoga episode ini bisa jadi tamparan lembut dan motivasi. Mantap sekali. Oke, jangan lupa share ke teman-teman lo yang butuh dengerin. Follow kita di YouTube dan TikTok. Dan kalau mau ngobrol sama Mas Angga, bisa DM kita, nanti kita kasih kontaknya. Iya, terima kasih sekali. Oke, sampai Dilirik sama ketemu. siapa RCTI atau Bisa sih. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Tetap waras, tetap sadar, dan tetap jadi manusia yang punya arah ya semuanya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Di podcast Duo Ninja kita pamit. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mantap bro, keren.